Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam teori pembelajaran dan hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar dan pembelajaran itu? Hakikat belajar dan pembelajaran artinya proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan, namun manusia dapat merasakan gejala-gejala perubahan perilaku yang terlihat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori belajar behavioristik. Nah, menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus itu guru memberikan pembelajaran dan respon itu siswa memberikan tanggapan. Nah, tokoh-tokoh yang menganut aliran ini antara lain ada Edward, ada John, ada Jack Hull, ada Edwin, dan ada Skinner. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori belajar kognitivisme. Nah, dalam teori ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil dan lebih mementingkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Tokoh aliran tersebut ada 3, yaitu Jean Piaget, ada J. Brenner, dan David. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teori konstruktivisme. Nah, apa sih teori tersebut? Menurut teori tersebut, pembelajaran itu bersifat generatif, artinya tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Ciri-ciri belajar konstruktivisme adalah 1. Menekankan pada proses belajar, 2. Mendorong terjadinya kemandirian, 3. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa, 4. Melibatkan siswa dalam dunia nyata, 5. Mendukung terjadinya belajar kooperatif. Itu tadi ciri-ciri belajar konstruktivisme. Sekarang kita akan belajar tentang teori humanistik. Apa sih teori humanistik? Nah, dalam teori tersebut ada 3 tokoh yang berpendapat. Yang pertama ada Arthur Comte. Belajar sesuai dengan minat diri kita sendiri. Itu menurut Arthur. Yang kedua, menurut Abraham. Belajar adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki yang akan berkembang. Yang ketiga, menurut Charles, belajar itu dari sebuah pengalaman. Jadi, pengalaman itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran buat kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Menurut saya ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu diantaranya ada kesehatan siswa, minat dan bakat, motivasi siswa, dan intelijensi atau kecerdasan siswa. Yang kedua, faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama ada keluarga, lingkungan, sekolah. Nah, di sini lingkungan menurut saya berperan penting dalam pengaruh belajar siswa, karena lingkungan itu menjadi salah satu tempat belajar. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.